Nah, kesadaran ini penting karena kesadaran ini yang membuat hidup Anda terhubung dengan sang sumber kecerdasan. Dengan dikatakan eling lan waspada, Anda bisa bertindak dalam kondisi kepresisian, dalam kondisi yang titis, tatas, tuntas. Terus kira-kira berapa durasi waktu gitu ya? Kita mengacu kepada penelitian. Kalau penelitian itu mengarah kepada gelombang otak kita itu berpindah dari fase beta menuju theta delta itu rata-rata per 30 menit. Kalau tidak salah ya, itu kalau mengacu kepada sains. Tapi kalau mengacu kepada hakikat perjalanan laku dan pengalaman rata-rata pribadi tidak bisa ditentukan dan tidak bisa dibatasi. Setiap orang memiliki tingkat pencapaian dan kekuatannya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Itu salah satu pertimbangan yang saya bisa berikan. Tapi rata-rata memang 30 menit itu bisa mengalami perpindahan otak kita per 30 menit dari gelombang beta. Tergantung betanya apa. Kalau beta koheren itu berarti tinggi, stresnya tinggi. Jadi isinya itu sudah data pekerjaan, utang, serak-serak lah. Wah, ini wis tinggi. Ini akan bisa mereda pada akhirnya. Dan ketika Anda bingung wedi bayar utang, semakin Anda kacau. Anda menutup simpul rezeki Anda sendiri. Akhirnya Anda mengeblok diri Anda sendiri. Dinamakan mental blocking gitu. Ketika Anda mental blocking, ya simpul rezeki itu nggak bisa datang ke Anda karena Anda sendiri yang mengeblok. Makanya di dalam tradisi agama itu berserah kepada Tuhan itu melepaskan mental blocking ini agar simpul rezeki, keberlimpahan yang itu dibalut oleh keselarasan itu hadir sendiri. Makanya tan kena kiniro ngopo juga iso dinyono nyopo, tiba-tiba kita dapat ABCD sesuai itu. Nah, selama ini kita menggagas di Nusantara tentang namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu dalam bahasa Jawa modern adalah kaweruh. Kenapa kita harus berlatih sadar? Karena manusia itu memiliki kesadaran yang membedakan dengan makhluk lain. Tanpa adanya kesadaran, Anda tidak bisa menjadi manusia atau Anda sedang tidak menjadi manusia. Nah, kesadaran dibagi menjadi dua. Satu kesadaran pemahaman atau consciousness, satu kesadaran jaga atau awareness. Nah, kesadaran jaga adalah eling, kesadaran pemahaman adalah waspodo. Itu dalam bahasa Jawa modern. Nah, kesadaran ini penting karena kesadaran ini yang membuat hidup Anda terhubung dengan sang sumber kecerdasan. Dengan dikatakan eling lan waspada, Anda bisa bertindak dalam kondisi kepresisian, dalam kondisi yang titis, tatas, tuntas. Tapi dunia modern membentuk kita menjadi manusia kebiasaan, membiasakan. Dengan adanya pembiasaan, Anda mencoba mengotomatisasi diri Anda sendiri. Jangan, itu robot. Itu efisien untuk mesin, tapi tidak untuk manusia. Itu efisien untuk mesin, tapi tidak efisien untuk manusia. Yang akhirnya akan membawa dampak kekacauan terhadap hidup Anda. Yang akhirnya membawa dampak ketidakseimbangan kepada alam semesta. Karena kita hanya diprogram menjadi robot atau dibiasakan. Jangan sekali-kali melakukan itu. Akhirnya ketika Anda melakukan pembiasaan, Anda tidak menjadi diri Anda. Nah, fungsi kesadaran basic paling dasar tidak, kita gak usah perlu ngomong lintas superpower dulu ya, fundamentalnya dulu agar kita ngerti pentingnya kesadaran atau ngangsu kaweruh itu apa. Apapun yang Anda lakukan itu seharusnya dilakukan dengan sadar, tapi seringkali kita tidak melakukan dengan sadar. Diri kita kalau tidak sadar akan mengambang dipengaruhi oleh desendriya. 10 indera yang menempel di dalam diri kita. Apa saja coba? Satu adalah caksuindriya, itu bahasa Jawa kuno ya, itu penglihatan. Kedua, srotendriya, pendengaran. Yang ketiga, gronondriya atau granendriya, itu penciuman. Jihwendriya itu pengucapan. Wakindriya pengecapan. Tuwakindriya perabaan.
panindria daya tangan mengambil, padendria melangkah kaki, pastendria kekuatan kemaluan, upasedendria atau payundria dubur, 10 desendria menggerakkan dan mempengaruhi gerak hidup Anda. Nah, maka kalau zaman dulu mbah-mbah kita itu ternyata sudah menggunakan teknik sadar. Jenengan tidak boleh menggunakan bebarengan langsung saat berlatih untuk menyadari. Paling dasar mbah kita sudah melakukan mindfulness dan membentuk namanya toto kromo. Le, gitu nggih, di Jawa. Nek mangan aja karo muni. Karena itu sedang ngecap, bukan pangucap. Rasa loh, itu juga fokus di dalam meditasi dasar mindfulness. Latihan sadar. Karena nek gak sadar selalapen nek karo nyocot wae. Kamu akan terpontal-pontal. Nek ada orang bicara, kamu dengar aja nyocot. Karena kamu sudah melatih indera pendengaranmu. Nek pas kowe ngepup po, gak usah mikir utang, gak usah mikir apa, rasakno ngepupmu itu tadi. Itu dasar. Mbah kita sudah memberikan dasar itu untuk berlatih sadar atau eling. Nah, dari sadar ini kita akan menjadi peka. Betapa hidup kita tidak terkontrol oleh kesadaran, akhirnya menimbulkan konflik. Saat Anda bicara dengan ketidaksadaran, Anda pasti akan memicu kengelanturan, kengawuran, pasti konflik. Kan tidak ketemu presisinya. Anda makan tidak sadar, makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda akan menjadi peristiwa yang membahayakan bagi Anda. Karena Anda tidak tahu kapan tubuh Anda harus memakan dan kapan tidak. Kapan makanan itu dibutuhkan untuk Anda, itu cocok atau tidak untuk Anda tidak pernah berkomunikasi dengan sadar. Main gaglak saja gitu. Nah, akhirnya mempengaruhi diri Anda. Nah, ini pentingnya berlatih sadar. Dimulai dari dasar. Tidak usah tinggi dulu, dimulai dari sadar. Karena kalau tidak kita dipengaruhi oleh dua unsur buta kala yang ada dalam diri kita. Satu disebut pikiran. Itu kalau bahasa kita adalah sedulur kita yang dinamakan supiah, angin. Itu pintunya di mata, duduknya di otak, warnanya kuning, atau dalam bahasa kuno disebut banaspati. Kalau yang kedua adalah ahangkara, perasaan, rumaos, rumongso, kromodomso. Itu dipengaruhi oleh getih, maka itu disebut emosi. Sedulurmu yang namanya getih disebut amarah, pintunya di telinga, duduknya di limpa dan empedu. Nah, ini kalau Anda tidak mengendalikan ini, hidup Anda akan dipengaruhi ini. Maka diri Anda akan masuk kepada ilusi cipta buta kala. Cipta buta kala itu terjebak di alam ajisam, alam bayang-bayang, angan-angan dan pikiran. Angan-angan itu emosi yang mengeluap-luap dan pikiran. Akhirnya tingkah laku Anda sering melenceng dari garis. Nah, ini yang disebut godane kakang kawah di hari-hari. Karena Anda tidak mengenali dia. Nah, inilah pentingnya berlatih sadar. Karena kesadaran adalah milik kita. Kita memiliki dua sadar, sadar pemahaman dan sadar keterjagaan. Maka kita diduduki, kenapa bedanya manusia dengan makhluk lain? Karena di dalam manusia ada sumber atau higher self yang disebut sukmo sayakti atau atmo sayakti. Ini yang menjelaskan tentang kamu adalah sebagai realitas, kamu adalah kesadaran, kamu adalah sang sumber kecerdasan, kamu juga bagian emanasi dari sang maha agung, maha cerdas. Dan itu ada di dalam diri kita, yang disebut ilah. Yang disebut ilah karena imanen. Kalau yang transenden itu Allah, kan begitu. Itu tanpa batas. Anda tidak bisa mendeteksi itu tanpa terhubung dengan ilah atau Nur Muhammad. Maka yang membawa Anda kepada Allah itu ya Nur Muhammad, ilah Anda sendiri. Nah, yang membedakan itu dengan makhluk lain, karena binatang hanya mempunyai sukmo lawo lawo atau atmo lawo lawo. Itu hanya sadar naluri. Sadar naluri. Tidak punya sadar pemahaman. Tidak ada binatang yang merasa memuja Tuhan itu penting, yang merasa harga diri itu penting, yang merasa cinta kasih, kenyamanan, diperlakukan, diperhatikan, yang merasa membuat mobil, tidak bisa, karena yang ada hanya di dalam manusia. Itu yang membedakan basic dasar dari kita sebagai manusia. Karena mungkin itu sementara kita menyatakan bahwa manusia mendekati makhluk yang paling sempurna, tapi bersifat fana
saat si sukma sayekti dan sukma sariro itu masuk kepada tubuh manusia, maka disebut fana. Karena kita mengambil substansi dari pratiwi. Kakang Kawahadi, hari-hari kita itu berada di dalam pratiwi, dan apa itu air. Disebut apa? Panca maha buta. Nah, itu kalau di dalam bahasa Sanskrit ada lapisan 5 kosa. Anamaya kosa, pranomaya kosa, jenanamaya kosa, manomaya kosa, jenanamaya kosa, terus anandamaya kosa. Nah, kosa-kosa ini akan menguap ketika Anda mati.